Buat Bro Daniel Mananta, please, jangan bicara ghost yang nempel, ya, itu gospel yang lain. Harusnya bicara gospel, yaitu gospel Immanuel dari kitab Yesaya. Itu baru gospel, ini baru Injil. So, gospel itu adalah kabar baik loh Daniel. Good news yang seharusnya di-share ke tetangga kamu itu. Si Ustadz Ganteng alias Ustadz Somad. Jangan hanya sekedar share ghost yang nempel di patung atau di salib, atau unclean spirit yang lu klaim ada di patung seperti bahasan dalam konten lu. Cie. Nah, ada kabar baik yang amazing dari kitab Yesaya yang seharusnya lu expose gitu ya ke sohibmu atau ke tetanggamu itu. Dan kalau seandainya narasi gospel Immanuel ini Anda expose, pasti narasinya akan berbeda. Narasinya pasti akan lain ya. Entahkah dia tertarik atau dia menjadi galau gitu ya bersama pengikutnya, ya udah kita serahkan. Yang penting gospel, Injil dikabarkan atau disampaikan. Begitulah kira-kira. Oke, good news atau kabar baik dari kitab Yesaya apa aja? Nih, menariknya Nabi Yesaya bicara tentang Immanuel, God with us, yang akan dilahirkan oleh sang anak darah. Ada 2 kali dia mencatat tentang Immanuel tersebut dalam kitabnya. Pertama di dalam Yesaya 7:14, bunyinya demikian. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun kemudian, nubuat itu digenapi. Adalah penulis Injil Matius, dia mengutipnya dalam konteks kelahiran Yesus, yaitu Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Immanuel itu kabar baiknya, anak Allah menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah. Immanuel bukan sekedar slogan yang berarti ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin untuk hal itu. Tapi Immanuel, kalau kita gali, kalau kita kaji lebih dalam, dan kita renungkan, maka kita akan menemukan kekayaan maknanya yang begitu dalam banget. Immanuel, Allah hadir dan berdiam di tengah kita, menjelma menjadi manusia. Kristus, dia sepenuhnya manusia, tapi juga dia sepenuhnya Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, yang nun jauh di sana, yang gak terjangkau, atau butuh upaya ekstra gitu ya, sampai perlu tarik urat di leher gitu ya, untuk memanggilnya. Kita gak perlu sekencang itu untuk kita berteriak berseru kepada Allah. Karena apa? Karena dia begitu dekatnya. So close man, so close bro. Dan dia hadir secara real di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam wujud kehadiran Kristus Yesus. So, saya mau sharing di sini makna dari Immanuel sebagai gospel, sebagai kabar baik buat kita semua, buat Bro Daniel Mananta, buat si Ustadz Ganteng, tetanggamu itu, dan para pengikutnya. Pertama, Immanuel artinya Yesus adalah juru selamat kita, yang satu-satunya yang dapat kita andalkan, juru selamat kita yang powerful, yang setia. Yesus, dialah penebus kita, datang untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus datang ke dunia bukan sekedar untuk pamer atau flexing. Bukan itu tujuannya. Yesus kalau dia mau pamer, bisa aja, tapi bukan itu misinya. Nih, di dalam Injil Matius, sebelum penyebutan nama Immanuel itu muncul, malaikat Gabriel, dia ngomong sama Yusuf. Dia berkata, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, dalam bahasa Ibrani itu, maknanya adalah apa? Sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Jadi Yesus itu adalah kunci atas masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Inilah Injil, inilah gospel, Immanuel. Dia datang, dia hadir, dia tidak hanya sekedar ngomong, atau dia tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tetapi dia menjadi penyelamat dengan mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Jadi, nggak perlu susah-susah atau capek-capek untuk mendapatkan atau meraih keselamatan. Manusia nggak perlu repot untuk cari korban, mempersembahkan korban untuk menyelamatkan dirinya, atau untuk mendapatkan kasih dan pengampunan dari Allah. Karena apa?
Karena keselamatan itu adalah anugerah. Pengampunan dari Allah itu adalah kasih karunia-Nya, diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus. Jadi, benar-benar good news kan? Yang kedua, Immanuel itu artinya Yesus membuat Allah itu menjadi begitu dekatnya dengan kita. Allah itu bahkan mau bersekutu dengan kita. Siapa kita ini? Kalau kita pikir-pikir, kita lah yang sebenarnya unclean. Kita sebenarnya adalah makhluk yang najis, makhluk yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita nggak layak, benar-benar nggak layak. Tetapi good news-nya, Allah mau datang, Dia mengutus Kristus ke dalam dunia, dan Dia mau apa? Dia mau dekat, Dia mau menjadi sahabat kita. Itu artinya apa? Kita bisa dekat, berjalan bersama dengan Allah setiap hari, setiap momen dalam kehidupan kita. Kita nggak sendirian jadinya dalam dunia ini. Kita nggak perlu merasa kesepian atau ketakutan. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai itu, Dia mau hadir, Dia mau menyertai kita, Dia mau bersekutu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yang ketiga, kita bisa memiliki damai yang sejati dari Sang Raja Damai, yaitu dari Kristus sendiri. Di tengah manusia yang kerap galau, khawatir, ada kalam hidup, ada firman Allah yang menjadi manusia yang memberikan damai yang sejati. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lagi ketakutan, yang lagi mengurung diri, Dia tiba-tiba muncul dan Dia mengatakan, "Damaiku kutinggalkan bagimu." Jangan takut. Kehadiran Raja Damai itu memberikan jawaban bagi setiap kita yang mungkin merasa khawatir gitu ya. Kehadiran Raja Damai itu bak angin semilir, tidak hanya menyejukkan, tetapi melegakan sekaligus menguatkan. So biarkan Kristus dengan firman-Nya hadir dalam kehidupan kita untuk mengusir segala rasa khawatir dan segala ketakutan yang seringkali mengancam atau menghantui kehidupan kita. Amin. Itulah gospel yang seharusnya disampaikan, di-share oleh Daniel Mananta ke UAS. Sayang banget Daniel Mananta hanya mentok di pasal 44 dan dia memaksakan klaimnya itu untuk dicocok-cocokkan ke dalam pasal 44 dari kitab Yesaya ini. Coba cek pasal yang lain dari kitab Yesaya, maka Bro Daniel akan menemukan kekayaan kabar baik yang muncul, yang bertebaran di kitab Yesaya yang ada di perjanjian lama ini. So balik lagi, mestinya bahas Injil atau gospel, terutama gospel Immanuel. Dan saya pikir kalau dia akan membahas gospel Immanuel, maka narasinya itu akan berubah banget ya. Bisa-bisa si Ustaz Tomat dan pengikutnya akan mikir gitu ya tentang Immanuel, dan itu akan menggelisahkan mereka gitu ya. Dan mungkin siapa tahu mereka akan menemukan kebenaran di dalam Injil gospel Immanuel ini dalam kitab Yesaya. Oke, sampai di sini dulu sharingnya. Thanks for watching. God bless you all.